Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Langsung saja kita buka kitabnya di halaman 21. Langsung tentang ta'rifut tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walana ila amilin al-malaikati muqarrabin wa rahmatan mujtahidin sadati as-sunnah rasulullah. Assalamualaikum wa ala hadhihi niyyah as-salihah wa la man wa salafun as-salihun al-fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ke pembahasan. Yang pertama adalah ta'rifut tasrif. Ta'rifut tasrif, pengertian tasrif. Tasrif itu apa itu? Qala siapa yang berkata, pengarang kitab ini berkata, iklam anna tasrifa fil lughah at-taghyir. Ketahuilah bahwasanya yang namanya tasrif menurut bahasa itu adalah perubahan. Perubahan yang seperti apa? Apakah perubahan hanya di akhir kalimat, atau perubahan yang di sana dari satu keadaan ke keadaan lain, atau perubahan di seluruh bentuk kalimat tersebut? Maka di sini ada perbedaan. Kalau taghyir di dalam sorof itu adalah taghyir yang di sana di dalam bangunan kalimatnya, bukan perubahan yang berada di akhir kalimat. Kalau perubahan yang ada di akhir kalimat itu biasanya dinamakan ilmu apa? Ilmu nahwu. Kalau ilmu sorof itu pembahasannya adalah perubahan di awal, tengah ataupun akhir. Semuanya ada perubahan, baik harokat dari harokat fathah jadi kasrah, kasrah jadi fathah ataupun sebaliknya. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya tasrif secara bahasa adalah perubahan. Wa fis sina'atilan, dan juga di dalam cara istilah, di dalam menurut istilah itu apa? Tahwilul asli al-wahid ila amsilatin mukhtalifah lima'anil maqsudah la tahsulu illa biha. Jadi dalam segi bahasa dalam segi sina'ah atau istilah, yaitu perubahan wujud aslinya, yaitu wujud asli yang pertama dasarnya satu, terus menjadi contoh-contoh yang berbeda-beda, berkembang ya dari satu. Seumpama kalau ulama Basrah mengatakan dasar dari semuanya adalah masdar, tapi ulama Kufah mengatakan dasarnya adalah fi'il madhi. Jadi ini perbedaan. Jadi kalau kita mengikuti ulama Basrah, berarti itu dari masdar menjadi fi'il madhi, mudhari, terus ada yang isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan yang lain-lainnya. Itu adalah bentuk perubahan dari satu, yaitu apa? Masdar. Kalau menurut Basrah. Tapi kalau menurut Kufah, yaitu perubahan dari apa tadi? Fi'il, dari fi'il madhi. Yaitu nanti fi'il madhi itu jadi fa'ala yaqulu fa'ala maf'alan bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taqul maf'alun maf'alun. Itu yang dasarnya pertama adalah, atau menurut ulama Kufah itu adalah fi'il, yaitu fa'alan. Nah, itu adalah ada perbedaan antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Tujuannya apa? Kenapa kok ada bentuk amsilah mukhtalifah? Kok dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang berbeda-beda? Itu tujuannya apa? Lima'anin maqsudah. Karena beberapa arti yang dikehendaki. La tahsul illa biha. Yang mana arti tersebut tidak bisa kamu capai kecuali dengan adanya perubahan-perubahan tersebut. Dari satu kalimat menjadi kalimat yang lain, itu tujuannya apa? Untuk mencapai makna-makna yang diinginkan, arti-arti yang diinginkan. Contoh fa'ala. Fa'ala itu menunjukkan kata telah terjadinya pekerjaan. Kalau fa'ilun itu apa? Menunjukkan arti orang yang melakukan pekerjaan. Maf'ulun itu menunjukkan arti apa? Orang yang terkena sasaran pekerjaan atau jadi objeknya. Paham? Jadi itu dari satu dasar
menjadi beberapa contoh yang berbeda-beda, itu tujuannya adalah beberapa makna untuk tujuan beberapa makna yang juga berbeda-beda maknanya. Paham? Aqulu i'lam anna min jumlatil ulum al-adabiyyah ilmu tasrif wal tasrif ma'nayani lughawiyyin wa sina'iyyun. Jadi sebentuk daripada ilmu peradaban salah satunya adalah ilmu tasrif. Dan tasrif sendiri itu mempunyai dua arti, yaitu lughawi dan sina'i. Fatasrif fil lughah at-taghyir, seperti kita sebutkan tadi. Tasrif secara bahasa itu adalah perubahan. Wa minhu tasrifir riyah, di antaranya contoh tasrifir riyah pergejolakan angin atau perpindahan mata angin. Wa huwa tahwiluha min halin ila halin januban wa shimalan wa soban daburan. Dibaca secara utuh apa langsung pemahamannya? Ya, saya bacakan dulu ya. I'lam, i'lam itu apa? Fi'il amr. Amr dari alima ya'lam. Jadi sampai jadi i'lam. Amrun min alima ya'lam wa fihi dhamirun mustatarun fa'ilun lahu. Tapi di dalam lafaz i'lam itu mempunyai apa? I'lam, ketahuilah. Pada lafaz ketahuilah i'lam tersebut berarti ada yang disimpan. Apa yang disimpan di sana? Fa'il, yaitu ketahuilah. Kalau ditakwil apa dilihat yang i'lam anta. Jadi kelihatannya yaitu ada fa'il yang disembunyikan, yaitu fa'il yang di sana wajib istilahnya mustatar, disimpan. Wa huwa min af'alil qulub. Lafaz i'lam alima ya'lamu itu termasuk daripada af'alul qulub. Af'alul qulub itu apa? Af'alul qulub yaitu sesuatu pekerjaan tapi yang mengerjakannya bukan jawari, bukan anggota badan, akan tetapi yang mengerjakannya adalah hati. Maka itu termasuk af'alul qulub namanya. Yastad'i al-maf'ulaini, yang menuntut untuk ada dua maf'ul. Wa anna, ini mengungkap lafaz yang tadi di depan i'lam anna tasrif. Sedangkan anna itu apa? Hurufun min hurufil musyabbah bil fi'li wal huruf al musyabbah bil fi'li sittah ahaduha ihdaha anna wa hiya tadkhulu ala al mubtada wal khabar wa yusamma al mubtada isman laha wal khabar khabaran laha wa anna ma'a ismiha wa khabaraha sadda masaddal maf'ulaini li i'lam. Jadi lafaz anna di sana itu dia walaupun tersusun dari istilahnya dia menjadi amil nawasih yang merusak susunan mubtada khabar, tapi di sana dia dalam susunannya tersebut dia menjadi maf'ul yang di sana sadda masaddal maf'ulaini bagi lafaz i'lam yang disebutkan. At-tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu mengikuti barometer atau wazan taf'il, yaitu barometernya apa? Berarti kalau taf'il itu wazan madinya apa? Berarti mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti tasrif berarti madinya sarrafa yusarrifu tasrifan. Wahtara at-tasrif. Jadi kenapa kok dipilih tasrif oleh pengarang ini duna sarf? Kenapa kok memilih tasrif bukan sarf? Lianna ilmu tasrif ilmun syarif wa fihi tasarrufatun katsirah fa dzikru labdihi fihi mubalaghatan. Jadi yang dipilih karena tasrif itu ilmu yang mulia, ilmu yang agung. Dan di sana ada beberapa tasrifan, maka menyebut lafaz tasrif itu tujuannya untuk mubalaghah, untuk istilahnya menambah tambahan. Kalau cuma sorof itu hanya sebatas satu apa. Kalau sorofa itu menunjukkan arti yang mubalaghah atau banyak, seperti allama belajar, tapi belajarnya tidak satu kali, berulang-ulang kali, makanya istilahnya belajar. Allama yu'allimu ta'aliman. Jadi hal-hal seperti itulah kenapa kok dipilih tasrif, karena tasrif itu tujuannya lil mubalaghah. Wal lughah fil istilah ma yu'abbiru biha ala qaumin min al-aghradiha. Wa taghyir itu apa? Ihdatsu syai'in lam yakun qablahu.
Ya perubahan suatu dari satu ke yang lainnya, istilahnya seperti itu kan. Fi qaulihi fil lughah, adapun fi dalam kata fil lughah muta'alliqun bi muqaddar, itu ada hubungannya dengan lafaz yang dikira-kirakan. Takdiruhu at-tasrif kainan fil lughah at-taghyir. Jadi kira-kiranya lafaznya seperti itu. Jadi iklam anna tasrifa kainan fil lughah at-taghyir. Berarti di sini ada menghilangkan atau ada suatu arti yang tersembunyi, yaitu arti kainan. Takdiruhu at-tasrif kainan fil lughah at-taghyir. Yang dinamakan tasrif yaitu adalah adanya bentuk perubahan, seperti itu. Wa bis sinaati, dan di dalam cara sinaah atau istilah, au fil istilah fil istilahi ahli hadzal fanni, ibaratun ungkapan an tahwilil asli al wahid, dari pokok dasar yang satu, ila ansilatin mukhtalifah, menjadi beberapa contoh yang berbeda, tujuannya lima'anin, untuk beberapa arti. Arti yang gimana? Maksudah, yang diinginkan. La tahsulu tilkal ma'ani al maksudah illa bitilkal amsilah al mukhtalifah, yang mana arti tersebut tidak bisa kamu capai itu kecuali dengan adanya amsilah yang berbeda-beda. Maka sudah saya sebutkan tadi, kalau fa'ala itu menunjukkan arti apa? Sudah terjadinya pekerjaan, yaqulu akan, atau mau melakukan pekerjaan, atau sedang melakukan pekerjaan. Fa'ilun menunjukkan orang yang melakukannya itu siapa, maf'ul itu objeknya apa, dan seterusnya. Seperti iklam dari alima, dari iklam ketahuilah. Itu kan kalau hanya ada satu lafaz saja, contoh alima saja, kamu ingin menyuruh orang supaya tahu, itu gimana? Kalau hanya ada satu alima saja, contoh, tidak ada yang lain, kan nggak bisa. Akhirnya harus mendatangkan yang lainnya, yaitu iklam. Jadi fi'il amar ada ketahuilah secara artinya. Wa'lam anna tasrif, ketahuilah tasrif fil aslil wad'i kumasdar, itu adalah lafaz yang di sana diambil dari masdar. Ju'ila alaman lihadzal ilmi, dijadikan fan di dalam masalah ilmu ini, lima bainahuma al-munasibah minal munasibah, karena keduanya mempunyai keserasian atau hubungan yang di sana saling melengkapi, munasibah. Wahia anat tasrif atau taghyir, yang mana tasrif itu adalah perubahan, tadi kan sudah disebut berulang tadi. Wahadzal ilmun yu'rafu biha taghyiratil kalimat, dan ilmu inilah yang sana bisa diketahui perubahan-perubahan kalimat dari bentuknya fa'ala. Nanti fa'ala itu bukan hanya fa'ala saja, nanti ada penambahan lagi, satu huruf, dua huruf, tiga huruf, dan sampai di sana 6, jumlahnya jadi 6 huruf. Karena fi'il itu mentok paling akhir itu hanya sampai pada 6. Isim mentok akhirnya 7 huruf. Dan juga tidak kurang dari 3 huruf. Kalau kurang berarti ada istilah perubahan dalam segi iklalnya. Jadi nanti, kenapa kok ini hanya ada 1 huruf tapi dia mempunyai arti fi'il, seperti ki, itu jagalah, itu kan cuma 1 huruf. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Yaitu adalah bentuk perubahan dari satu lafaz yang di sana karena adanya istilahnya iklal. Iklal itu nanti yang di sana bentuk huruf itu harusnya seperti ini, menurut wazannya itu harus seperti ini, tapi dia terpaksa menjadi seperti ini karena tuntutan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu sorof. Wasina'ah fil lughah al-khirfah. Kalau sina'ah secara bahasa itu kan inovasi ya. Tapi kalau wafil istilah bimakna ittifaqu jamaah ala takhsisi syai'in bisain yunasibuhu maknan, yaitu ada keserasian antara satu dengan yang lainnya dalam segi arti. Kaittifaqu ahli hadzal fan ala kaunihi alaman li hadzal fan. Sebagaimana para ahli fan itu sepakat bahwa fan ini dinamakan dengan tasrif.
lima bainahuma minal munasabah kama marra, karena istilahnya ada kesamaan lah. Wa tahwil, apa itu tahwil? Tadi kita membahas tentang adalah tahwilul asli wa fis sina'ah. Anna tasrif fis sina'ah tahwilul asli, perpindahan dari bentuk asal. Wa tahwil itu mengikuti wazan apa? Taf'il min hala yahulu. Idza taghayyara wa tabaddala, ketika berubah dan ya seperti itu, ketika berubah dan berubah gitu, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, maka itu namanya tahwil, yang mana dari mengikuti barometer wazan taf'il. Hala yahulu itu bentuk dari fi'il madi yang di sana mujarrad tanpa ada tambahan. Tapi kalau ditambah menjadi apa? Tahwil. Coba dicari fi'il madinya apa? Hawwala yuhawwilu tahwilan. Jadi ditemukan ketika hala itu berarti bentuknya masih mujarrad, belum ada tambahan satu huruf pun. Kalau sudah menjadi hawwala, yaitu dari hala itu ditambahkan satu huruf, yang mana huruf aslinya kembali. Hala itu tidak mungkin dari ha alif lam, pasti ada perubahan. Jadi apa asalnya apa? Itu perubahan yang di sana dituntut di dalam ilmu iklal, yaitu hala kok menjadi apa? Hala itu kok asalnya ada di tengahnya ada alif, itu asalnya apa? Karena tidak ada kalimat fiil itu yang di sana langsung otomatis ada alif di tengahnya. Pasti ada bentuk asalnya. Asalnya adalah kalimat tersebut bisa diketahui hala yahulu haulan. Berarti kalau kita menyimpulkan bahwasanya yang asal tadi menurut ulama Basroh adalah masdar, berarti di sana secara dasarnya huruf alif tersebut adalah taghyir minal waw, hala yahulu haulan. Jadi ada wawu yang berubah menjadi alif. Tapi kalau mengikuti ulama Kufah tadi mengatakan bahwasanya yang asli apa? Fi'il madhi. Di sana kita tidak bisa mengetahui yang aslinya apa gitu kalau seperti itu. Ya kalau kita, makanya intinya ketika kita ingin mengetahui fi'il madhinya itu asalnya dari apa kalimat alif, apa huruf alif ini, maka biasanya kita lumrahnya itu kita akan mengetahui ketika kita membuka mentasrifnya sampai di masdarnya. Hala yahulu haulan. Jadi di sana alif tersebut berubah dari waw dan seterusnya. Wa minhu al ilmu wa huwa al am. Summiya bihi. Kenapa kok dinamakan tahwil? Litahwilihi min halin ila hal wa min zamanin ila zaman min al fusulul arba'ah. Jadi juga hal atau hal itu bisa dinamakan untuk nama suatu masa. Jadi istilah haul pernah dengar? Haul itu kan tahunan. Itu berarti apa? Menunjukkan arti masa, atau dia berarti mempunyai dua arti. Berarti dari hala yang di sana mempunyai arti berubah, berpindah, atau hala yang di sana mempunyai menunjukkan arti yang di sana masa atau menunjukkan arti waktu. Wal farqu bainat taghyir wa tahwil. Apa perbedaan antara taghyir dan tahwil? Anna taghyir la yakunu illa muta'addiyan. Bahwasanya lafaz taghyir itu pasti mutaaddi gitu loh. Wa tahwil yakunu laziman. Sedangkan lafaz tahwil itu pasti yakunu laziman wa muta'addiyan. Jadi dia kalau tahwil itu mempunyai keduanya, sedangkan taghyir itu dia hanya pasti mutaaddi saja. Sedangkan tahwil itu bisa mutaaddi dan bisa lazim. Wakila inna tahwil yusta'malu fil dzat. Ada yang mengatakan bahwasanya tahwil itu digunakan di dalam masalah zat, di dalam masalah benda. Kama yuqal tahawwala fulan min makanin kadza ila makanin kadza. Seseorang ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, berarti itu adalah sasarannya adalah zat. Ada yang mengatakan seperti itu.
Wa taghyir yusta'mal fi sifat, sedangkan taghyir, lafaz taghyir itu digunakan di dalam masalah sifat. Jadi taghyir seperti taghayyara wajhu fulanin min jumrah ila sufrah. Jadi wajah seseorang ini dari merah merona menjadi pucat pasi itu, pucat ketakutan. Ini adalah taghyir yang di sana sifat. Kata ada yang mengatakan seperti itu. Wakilah ada juga yang mengatakan inna tahwil akhassu minat taghyir, bahwasanya tahwil itu lebih khusus dibandingkan taghyir. Wal aslu, sudah sampai di sini bahwasanya ada perbedaan antara taghyir dan tahwil. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya taghyir itu pasti mutaaddi, kalau tahwil itu bisa kedua-duanya, bisa lazim dan mutaaddi. Ada yang mengatakan arti lain tambahan, ada yang satu mengatakan itu tahwil min makan ila makan, yaitu pada benda, ada yang satu pada sifat. Dan itulah rahasia di dalam ilmu sharaf. Arti tersebut dalam satu kalimat itu kadang mengandung beberapa arti. Jadi kalau kita tidak mengetahui, bagaimana kita akan mengungkap arti yang seumpamanya ini kitab ini, apalagi itu masuk ke dalam ranah Al-Quran, hadis dan yang lain-lainnya. Karena satu kalimat saja itu pun bisa mempunyai beberapa arti yang di sana kalau kita tidak pas mengartikannya bisa salah paham. Terus di sini di awal tadi kita menyebut tahwilu asli, yaitu sorof itu perubahan dari bentuk asli. Apa bentuk asli itu? Ma yumbihu alaihi ghairuhu, yang mana yang lain itu muncul dari hal tersebut gitu loh. Itu dinamakan asli. Sebenarnya ini sudah maklum semua ya, tidak perlu dipanjang lebarkan, ya enggak? Kalau asli itu apa? Asli ya sesuatu yang di sana jadi pokok gitu loh. Yang lain itu tumbuh dari asli hal tersebut gitu. Wal murad bil asli al wahid indal basriyin hahuna al masdar. Ini yang saya sebutkan tadi. Apa yang dimaksud dengan asli al wahid menurut ulama Basrah di sini adalah masdar, bahwa al ismu alladzi yushtaqu minhu al fi'il, yang mana dia menjadi isim yang mana fi'il itu muncul dari dia. Jadi masdar itu pertama kata ulama Basrah. Wal masdar aslun indal basriyin wa far'un indal kufiyin. Masdar itu menjadi pokok menurut ulama Basrah, menjadi farad menurut ulama Kufah. Hujjatul basriyin, di sini mereka tidak cukup berkata oh yang dasar ini, oh yang dasar ini. Ulama Kufah mengatakan yang dasar adalah fi'il. Mereka tidak serta-merta mengatakan seperti itu tanpa bukti gitu. Begitupun ulama Basrah juga sama, mereka mengatakan bahwasanya yang menjadi pokok dasar adalah masdar, itu mereka mempunyai hujjah, mempunyai argumentasi. Hujjatul basriyin ala istiqaqul fi'li minhu annal fi'la yadullu alal hadas waz zaman. Argumentasi orang Basrah, ulama Basrah mengatakan bahwasanya fi'il itu keluar dari masdar atau tercetak dari masdar, bahwasanya fi'il itu menunjukkan pekerjaan dan masa. Ada dua, berarti ada menunjukkan arti kerja dan arti masa waktu. Berarti kalimat fi'il yaitu adalah kata kerja yang mempunyai waktu. Berarti fi'il madhi yaitu kata kerja yang di sana menunjukkan waktu yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari yaitu adalah kata kerja yang di sana menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau waktu yang akan terjadi. Itu hujahnya ulama Basrah yang mengatakan bahwasanya kalau kana al-masdar, gini kata mereka, kalau kana al-masdar mustaqqan minal fi'li ladalla ala ma yadullu alaihi al-fi'li minal hadas waz zaman. Andaikan kalau masdar itu terbuat dari fi'il, maka masdar tersebut akan menunjukkan arti yang di sana juga ditunjukkan oleh fi'il. Apa yang ditunjukkan oleh fi'il? Hadas dan zaman. Wa ala maknan tsalis, dan juga ada tambahan makna lagi yang semestinya karena dia bukan yang asli gitu. Jadi kalau hujahnya ulama Basrah, andaikan masdar itu terbuat dari fi'il, pastinya masdar itu nanti harus menunjukkan identitas aslinya. Apa identitas asli? Identitas asli itu ada pada fi'il kalau memang fi'il itu yang asli. Fi'il itu menunjukkan arti hadas dan arti zaman. Berarti masdar pun harus mempunyai dua identitas ini. Itu kan ditambah lagi identitas tambahan dirinya
sendiri, yaitu berarti harus mempunyai 3 identitas. Maka kata ulama Basrah harus seperti itu. Karena apa? Karena far' itu kan menjadi membawa hukum asli pada asalnya, terus dia menambahkan tambahan agar dia itu sebagai far', sebagai bentuk far'nya. Paham? Kama dallat asma'ul fa'ilin wa maf'ulain 'alal hadas wa 'ala dzatil fa'il wal maf'ul. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul itu sudah menunjukkan hadas. Terus di sana dia menunjukkan dia kalau dia pelaku berarti dia menjadi pekerja. Kalau dia menjadi maf'ul, menjadi sasaran kerjaan. Jadi subjek dan objek. Jadi hal-hal seperti itu harus ada tambahan kalau memang dia terbuat dari yang lain gitu. Maka sesuatu yang dasar itu harus dia mempunyai identitas yang di sana menunjukkan bahwa itu dasar. Falamma lam yakun al-masdar kadzalik ulima annahu laisa mustaqallan. Ketika masdar itu tidak diketahui mempunyai hal seperti itu, tidak mempunyai zaman dan juga tidak mempunyai hadas, maka bahwasanya yang lain itu malah yang tercetak dari masdar, terbuat dari masdar. Maka ini argumentasi ulama Basrah. Setelah ulama Basrah mengungkapkan hujahnya, bagaimana dengan ulama Kufah? Apakah mereka tidak mempunyai hujah? Juga punya. Wa hujjatul kufiyyin annal masdar yaqtalu bi tilalil fi'li wa yasihu bi sihhatihi. Kalau orang Kufah itu mengatakan bahwasanya masdar itu ketika dia diketahui mempunyai ilat, maka fi'ilnya diilat, wa yasihu bi sihhatihi. Kalau fi'il yang sahih, maka masdarnya pun akan menjadi sahih gitu. Itu hujahnya, tapi hujah ini lemah sekali gitu. Nanti bisa dibuktikan bahwasanya hujah ini lemah. Ala taro annaka taqul qoma qiyaman. Apakah kamu, kata mereka orang Kufah, coba lihat pada masalah qoma qiyaman. Fayuqtalu al-masdar fi tilal fi'lihi. Lafaz masdarnya itu dia mempunyai huruf ilat karena fi'ilnya juga ada. Qoma yaqumu qiyaman. Di sana ada ya-nya. Karena apa? Lafaz qoma itu ada huruf ilatnya, gitu kata mereka. Wataqulu qawala muqawalatan. Sedangkan pada qawala muqawalatan yasifu al-masdar li sihhati fi'lihi. Ketika masdarnya itu bentuk wawunya itu ada, maka di fi'ilnya itu ada, maka di masdarnya pun juga harus ada bentuk wawunya. Qawala muqawalatan. Sedangkan perbedaannya pada qoma qiyaman. Qoma itu kan tidak ada bentuk ya-nya, tapi nanti pada kiamannya ternyata di sana kok muncul ada ya-nya, berarti yaqtalu bi tilalil fi'l. Sedangkan kalau di sana fi'ilnya bisa disahkan, istilahnya bisa memunculkan wawu, maka di masdarnya pun bisa tampil menjadi wawu gitu. Kata ulama Kufah. Yasihu al-masdar li sihhati fi'lihi, maka masdar itu di dalam bentuk sahihnya itu mengikuti pada fi'ilnya, seperti itu. Wa qalu aidan, dan juga mereka mengatakan al-fi'lu amilun fil masdar wa martabatul amil ay yakuna qabla martabatil ma'mul muqaddaman alaih. Dan juga mereka beralasan fi'il itu menjadi amil. Apa itu amil? Sesuatu yang di sana mempengaruhi perubahan akhir kalimat ketika dia masuk pada suatu kalimat. Itu dinamakan amil. Nah, fi'il itu menjadi amil di dalam masdar. Sedangkan kedudukan amil itu menurut mereka harusnya setingkat lebih maju atau lebih didahulukan dibandingkan makmul yang di sana dikenai sasaran amalnya. Ini hujah mereka. Terus kita bantah wa yumkinu ayyujaba an madhhabil kufiyin. Mungkin saja kita menjawab tentang apa pendapat orang Kufiyin nasuran li madhhabil basriyin untuk menolong pendapatnya ulama Basrah bi anna ma dzakaruhu la hujjata lahum. Bahwasanya yang mereka sebutkan itu bukan hujjah sebenarnya. Amma qauluhum innahu yaqtalu bi tilalil fi'li wa yasuhu bi sihhatihi fala yadullu ala annal masdar far'un
bahwasanya sesuatu fiil itu bisa, kalau dia mu'tal maka masdar akan menjadi mu'tal juga, kalau fiil itu sahih maka masdar akan jadi sahih juga. Itu bukan suatu hujjah dan juga bukan suatu bukti bahwasanya masdar itu menjadi farah gitu. Li jawazi i'tilalil masdar bi i'tilalil fi'il, karena boleh saja yang i'tilal itu masdar nanti dibalik, intinya nanti fiilnya ikut ke'tilal ataupun bolak balik lima bainahuma minal munasabah, karena sebenarnya di antara keduanya itu hanya ada munasabah, saling melengkapi. Talaban litasyakkul fala yadullu ala annahu asl. Itu tidak cukup sebagai hujah bahwasanya ketika fiilnya itu seperti ini maka masdarnya akan seperti ini. Itu tidak cukup sebagai argumentasi, itu masih lemah itu. Bahkan malah kuat yang Basrah, itu malah kuat banget kan, karena kalau masdar itu hanya menunjukkan apa artinya saja. Masdar seumpama doroba, dorban, pukulan, nanti pukulan itu kan apa, ada bentuknya gak pukulan itu? Kos apa, gak ada bentuknya kan. Nanti jadi doroba, telah memukul seseorang itu telah memukul, berarti dia melakukan pekerjaan juga bersamaan dengan zaman. Itu kan parok sudah menjadi cabang daripada pukulan gitu. Pukulan itu ya bisa dilakukan sekarang, nanti, atau kapanpun, siapapun bisa melakukannya dan kemanapun sasarannya bisa. Tapi pada dasarnya itu harus ada pukulannya dulu gitu. Kalau pukulannya nggak ada, bisa nggak nanti kamu memukul atau yang lainnya, istilah-istilah yang lainnya? Kan nggak mungkin kalau tidak ada pukulan itu. Kalau pukulan itu tidak wujud, maka yang lain pun tidak akan wujud gitu. Wala yadullu ala anna ba'daha aslu li ba'dih kama anna al-mudhari' yaqtalu bi ihtilalil madinahu qama yaqumu. Bahwasanya itu juga tidak sebagai bukti ya, makanya sudah bilang itu tidak jadi bukti gitu loh. Ternyata nanti kata di fi'il mudhari'nya pun seperti qama yaqumu, ternyata ada wawunya. Qama yaqumu, terus qala yaqulu, ba'a yabi'u. Ternyata di fi'il mudhari'nya ada huruf yang ditampilkan yang pada fi'il madhinya tidak ditampilkan. Wa amma qauluhum annal af'ala takunu 'amilatan fil masadir. Adapun yang mereka katakan bahwasanya fi'il itu menjadi amil di dalam masdar, fanaqul, maka kita akan menjawab gini, ya juzu an takuna amilatan fiha wa la takunu aslanha. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja itu menjadi menjadi amil. Akan tetapi itu tidak sebagai bukti bahwasanya dia adalah dasar itu. Wa dzalika li anna qad ajma'na ala annal af'al wal huruf amilatan fil asma. Sedangkan kita sudah sepakat bahwasanya fi'il dan huruf itu menjadi amil di dalam isim. Nah, itu kan suatu kaidah sebenarnya. Kalau fi'il itu beramal, itu bukan suatu hujjah, bukan suatu argumentasi untuk mengatakan bahwa dia itu adalah asal atau dasar dari setiap tasrifan yang wujud. Sedangkan kita menyepakati bahwasanya yang bisa menjadi amil itu kan bukan hanya fi'il saja, ternyata huruf pun juga bisa itu. Jadi apakah nanti kalau fi'il menjadi amil dia menjadi dasar, bagaimana dengan huruf? Dia juga menjadi dasar juga kalau gitu. Kalau hanya berhujjah bahwasanya dia karena bisa menjadi amil. Karena itulah kenapa pendapat Tufah ini dikatakan lemah. Terus kita membahas tentang al-wahid. Sepertinya kita langsung sepertinya ini sudah kita selesaikan aja ya. Tentang pembahasan kita sudah mengetahui apa yang dijadikan patokan antara ulama Basrah dan Kufah dan bagaimana hujah mereka. Kita sudah tahu bahwasanya ulama Basrah mengambil bahwasanya yang menjadi dasar di dalam tasrifan yang berbeda-beda tersebut adalah masdar dengan hujah mereka, dan ternyata hujahnya memang lebih
kuat, sedangkan ulama Kufah menjadikan fi'il sebagai dasar atau asal dari semua perubahan-perubahan huruf kalimat tersebut, juga ditampilkan dengan hujah, tapi hujah mereka tidak sekuat hujahnya ulama Basroh. Maka kita di sini memilih hujahnya ulama Basroh, dan itu memang lebih mendasar banget, mendasar sekali. Langsung saja kita ke pembahasan ta'riful istiqaq. Pengertian istiqaq. Istiqaq itu apa? Pecahan. Ya, dari satu, tadi kan satu bisa jadi ini, jadi lafaz itu, jadi lafaz itu. Berarti itu adalah istilahnya istiqaq atau mustaq. Ta'riful istiqaq, pengertian istiqaq. Istiqaq itu apa? Wahtalafu fi ta'rifil istiqaq. Ulama itu sebenarnya di dalam memberi ta'rif istiqaq itu masih ada perbedaan. Qala ba'duhu al-istiqaq raddul abdin ila akhar limuwafaqatihi fil huruf al-asliyah wa munasabatihi fil makna. Istiqaq yaitu mengembalikan lafaz ke lafaz yang lain. Karena apa? Karena ada kesamaan di beberapa huruf dasarnya. Wa munasabatuhu fil makna, dan mempunyai kesamaan di dalam arti atau makna. Itu sebagian mengatakan seperti itu. Wa inna ma qala ba'duhum, sedangkan yang lain mengatakan raddul abdin ila akhirih liyakuna at-ta'rif mustamilan ala madhabil basriyin wal kufiyin fi kaunil masdar mustaqqan minal fi'li wa aksihi. Akan tetapi sebagian itu mengatakan raddul abdin, mengembalikan lafaz. Kenapa kok menggunakan istilah seperti itu? Liyakuna at-ta'rif mustamilan ala madhabil basriyin wal kufiyin fi kaunil masdar mustaqqan minal fi'li wa aksihi. Kenapa kok menggunakan istilah lafaz itu? Ya, nanti biar di sana bisa mengumpulkan dua perbedaan antara Kufah dan Basrah, tidak spesifik menggunakan takbirnya atau ibaratnya ulama Basrah saja atau menggunakan Kufah saja. Makanya menggunakan istilah lafaz itu nanti akan umum, akan mencakup, ya kalaupun itu pengertiannya Basrah bisa dimasukkan, gitu, pengertiannya Kufah pun juga bisa dimasukkan di sini. Di annahu law qala raddu fi'lin, nah andaikan itu dikatakan raddu fi'lin, apa yang akan terjadi? Maka ini adalah khusus terhadap as-sahih madhab basriyin. Walau qala raddu ismin, kalau dikatakan dengan istilah raddu ismin, mengembalikan isim, maka ihtassa bi madhab kufiyin. Maka hal-hal inilah yang menjadi kita itu harus bersifat adil, mengayomi. Salah satunya ya dengan cara seperti ini, kita harus bisa mengambil istifadahnya seperti ini. Ternyata ulama dulu itu keren juga menggunakan ibarat, tidak ingin menyakiti yang lainnya. Jadi menggunakan ibarat yang di sana yang mungkin bisa dimasukkan ini atau keduanya bisa terayomi semua. Akhirnya menggunakan istilah raddu lafdhin, bukan raddu fi'lin atau raddu ismin. Sampai mana? Faqauluhu raddul lafdhin ila akhirih yushiru bi wujubi taghayyur bainal mustaq wal mustaq minhu wa huwa kal jins. Maka kedudukannya raddul lafdhin ini seperti jenis. Kalau di dalam istilah ilmu mantik nanti ada jenis, nanti di bawahnya ada lagi anwa atau nanti nau atau anwa, ya di sana nanti ada afrod dan seterusnya. Kalau di sini ya memposisikan raddul lafdhin ila akhirih itu sebagai jenis. Kalau jenis nanti ada anwa'nya kan, mestinya seperti itu. Atau di sana ada fasalnya, wal baqi kal fasal. Wa qawluhu li muwafaqatihi ihtiraz amma la yuwafiquhu als. Kenapa kok harus ada tambahan li muwafaqatihi? Istiqaqu raddul lafdhin ila akhar li muwafaqatihi. Kenapa kok harus ada li muwafaqatihi gitu? Karena apa? Tujuannya apa? Ihtirazan amma la yuwafiquhu aslan. Untuk menjaga
untuk mengecualikan sesuatu yang di sana tidak ada keserupaan, tidak ada kesamaan di dalam bentuk dasarnya. Seperti contoh antara lafaz sona dan lafaz ba'a. Itu kan sudah berbeda. Sona yasunu saunan. Saunan itu terbuat dari kalimat ba'a seumpama. Saunan dari kalimat ba'a. Itu kan tidak nyambung sama sekali. Mestinya lafaz kalau kita mengikuti ulama yang tadi mengubah ba'a itu berarti tercipta dari lafaz baik seperti itu. Karena kalau kita mengikuti basroh mestinya dari lafaz baik. Kalau kita mengikuti ulama Kufah, baik itu terbuat dari lafaz ba'a seperti itu. Harus muwafaqah, harus ada kesamaan di dalam bentuk huruf-huruf aslinya. Wa qawluhu fi hurufihi al-asliyah. Adapun istilah kenapa kok harus ditambahkan lagi hurufihi al-asliyah? Kenapa kalau tidak cukup istiqaqatul labdin saja ila akhir gitu? Kenapa harus ada tambahan lima faqati fi huruf al-asliyah wa munasibati bil makna? Karena apa? Fi hurufi asliyah itu istirazun amma la yuwafiquhu fiha. Bal fil makna kaman in wa habasa. Karena sesuatu lafaz itu mungkin saja ada kesamaan dengan lafaz yang lain dalam segi makna, tapi tidak di dalam huruf-hurufnya. Maka harus ada istilah seperti itu. Seperti lafaz manaa dan habasa itu mempunyai arti yang sama-sama mengekang, tapi bentuk hurufnya kan beda. Masa itu dari huruf yang sama? Mestinya itu adalah dari huruf yang berbeda. Makanya ada istilah fi hurufi al-asliyah itu sebagai penguat bahwasanya itu tidak bisa mengeluarkan yang lainnya. Harus huruf yang di sana sama-sama di dalam semua bentuk hurufnya. Kalau huruf yang lain tidak bisa masuknya. Fala yuqalu inna ahaduma mushtaqqun min al-akhar wa qaidul huruf bi asliyah yu'rafu anna muwafaqah fi ghairiha la tajib. Adapun ada qaid huruf bil asliyah itu untuk memberitahu bahwasanya muwafaqah di yang lainnya itu tidak wajib. Kadakhala fa innahu mushtaqqun min ad-dukhul, seperti lafaz dakhala itu terbuat dari lafaz ad-dukhul. Ma annahu ghairu muwafiqun li masdarihi, sedangkan dia itu tidak sesuai dengan masdarnya fil wawu. Lafaz duhul itu ada wawunya, sedangkan lafaz dakhala tidak ada wawunya. Itu tidak jadi masalah. Terus wa qawluhu li munasabatin fil makna. Ada istilah lagi penambahan harus munasabah di dalam makna. Istirazun anil muwafaqah labdan dunal makna. Ada sama lafaz tapi beda arti. Fala yakunu darbun bimakna daqa mushtaqqun min ad-darb bimakna dhahaba. Maka tidak bisa dikatakan lafaz daraba yang bermakna daqa itu terbuat dari lafaz daraba yang di sana terbuat dari lafaz ad-darbu bimakna adh-dhahab. Kalau dalam segi artinya itu berbeda, maka itu pun juga tidak bisa disamakan itu. Seperti daraba yang bermakna daqa itu tidak bisa kembalikan ke doroba yang dorobun yang di sana dorobun tersebut bermakna dhahaba dan sebaliknya. Tapi kalau dipandang dari judurnya atau asalnya itu gimana? Ya, judur berbeda lagi gitu. Sedangkan ini kalau kita ingin membahas tentang tasrif, ya kita harus sesuai makna dan juga huruf-huruf aslinya. Wa fihi isyarun bi taghyiril ma'nayaini. Dan di sini memberitahu bahwasanya ini adalah perubahan di antara dua makna. Syai'un la yunasibu nafsuhu. Karena sesuatu itu tidak sama intinya. Wala budda min taghyir fil labdi wa taghyir al-mu'tabar indal udaba imma biziyadah aw naqs. Ini pembahasannya panjang sekali. Tapi kayaknya kita harus ambil poinnya saja ya. Karena setelah kita bahas tentang tasrif itu yang dipilih karena itu ilmu yang sesuai, terus tentang pembahasan istiqoq tadi tentang masdar yang asli atau fiil yang asli kita sudah paham semua. Langsung kita akan membahas tentang di sana pembagian tersebut sebenarnya ini ya nanti saya sebutkan secara
tidak di kitab langsung saya sebutkan ini aja ya. Nanti kita akan langsung ke pembahasan yang di sana kita sekiranya kita anggap itu sudah poin yang di sana pembahasan yang di sana langsung kenapa kok mengikuti wazan ini, tujuannya apa? Karena itu faedah-faedah mempelajari ilmu sorof salah satunya. Kenapa kok berharokat seperti ini, kok maknanya menjadi seperti ini? Yaitu salah satu faedah daripada ilmu sorof. Karena ilmu sorof itu kan taghyir min aslu al-wahid. Karena apa tujuannya? Lima'anil maksud alladzi la yahsulu illa biha. Mana maksud makna yang dikehendaki itu tidak bisa tercapai kecuali kamu melakukan perubahan atau inovasi dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Itu memerlukan pemahaman yang seperti apa, kaidahnya seperti apa. Itu langsung kita bahas nanti. Jadi sesuatu yang sekiranya saya anggap itu sesuatu tambahan atau ziyadah maklumat saja, ini saya anggap sebagai ya ziyadah di dalam argumentasi saja lah. Sebenarnya itu juga bagian dari ilmu sorof, tapi tidak terlalu vital. Ya nanti itu kan pembagian, itu nanti taghyir itu seperti apa? Taghyir itu ada yang taghyrnya di huruf atau dengan menambahkan. Seperti contoh lafaz dukhul, kalau kita mengartikan lafaz dukhulun aslinya itu lafaz menjadi pokok dasar. Kenapa kok di sana kok lafaz pada fi'il madinya hanya dakhala saja? Kemana wawunya? Nah inilah yang dinamakan bentuk perubahan. Paham ya? Dukhulun. Kemana wawunya kok menjadi dakhala? Nah seperti itu.